Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kadapi, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Dan di video kali ini saya akan menunjukkan video aksi nyata saya dalam memberikan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah saya, yaitu di SDS Suryaman Cipta Perkasa. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua, Bapak Ibu semua. Biar semangat kita ya lebih agro dulu. Semangat pagi. Apa kabar? SDS SCP. Terima kasih, tepuk tangan buat kita semua. Baik, puji syukur alhamdulillah, marilah kita ucapkan atas kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa, karena sampai saat ini kita masih diberi kesehatan dan keselamatan serta kelaparan waktu sehingga kita sama-sama berkumpul di ruangan kelas sekolah SDS Suryaman Cipta Perkasa dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka aksi nyata diseminasi budaya positif di SDS Suryaman Cipta Perkasa bersama saya Muhammad Kadapi, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pulang Pisau. Yang terhormat Bapak Kepala SDS Suryaman Cipta Perkasa, Bapak Muhammad Fahri SPD GR. Kemudian yang saya banggakan rekan-rekan guru hebat SDS Suryaman Cipta Perkasa yang sampai saat ini masih sehat dan sangat hebat. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, supaya kita tidak tegang ya, sama-sama saya mohon Bapak Ibu untuk berdiri semua. Ini kita ada berapa orang ya Bapak Ibu ya? 10. Pak Sanusi bisa ikut gabung dengan Bu Evi. Baik. Jadi supaya kita tidak tegang Bapak Ibu, saya di sini karena kita sudah beberapa minggu lalu sudah banyak aktivitas, saya di sini mengajak Bapak Ibu untuk senyum bersama selama 30 menit. 30 detik. Jadi berhadapan-hadapan, pasang-pasangan, Bu Cinta dengan Bu Rinda, kemudian Bu Evi dengan Bu Rita, Mas Ani dengan Bu Nur, iya, pasang-pasangan masing-masing Pak Fahri dengan Pak Sanusi. Kita mulai Bapak Ibu ya, tatap bibirnya masing-masing senyum. 1, 2, 3 senyum 30 detik. Oke, sudah ya Bapak Ibu ya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Lanjut. Next, Pak. Baik. Kesepakatan forum di diseminasi pada kali ini yaitu kita menghargai siapapun. Jadi nanti jika ada yang bertanya ataupun menyampaikan tanggapan atau pertanyaan, kita harus menghargainya. Kemudian menjadi pendengar yang baik, kemudian berpartisipasi aktif dan memberikan tanggapan, pendapat ataupun pertanyaan. Ada lagi mau yang kita sepakati Bapak Ibu? Atau sudah pas? Ya, next Pak Sanusi. Baik, Bapak Ibu,
seorang guru yang baik, nah mengenai budaya positif, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, bagaimana mewujudkannya? Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Ada 5 konsep inti, seperti yang pertama, disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas atau sekolah, dan yang terakhir segitiga restitusi. Sebelum ke materi yang berikutnya, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, kira-kira apa yang dimaksud dengan disiplin positif? Oke, saya izin menjawab. Kalau disiplin itu sesuatu yang dilakukan secara konsisten dan itu merupakan sesuatu yang baik, sesuatu yang positif. Iya, sekalian disiplin positif itu. Benar sekali Bapak Ibu apa yang saya pasalnya tadi. Next pasangan sih. Ya, disiplin positif Bapak Ibu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak-anak kita sebagai peserta didik yang bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Next. Disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol dirinya dalam melakukan segala tindakan serta membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Jadi anak-anak ini melakukan dan memiliki karakter disiplin bukan karena paksaan atau takut dihukum guru, tapi karena kesadaran dari dirinya sendiri. Next pasangan sih. Nah, dalam disiplin positif kita sudah mengenal 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berlaku mulia, kemudian mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Jadi dari disiplin positif tadi dapat mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila yang 5 ini tadi. Next pasangan sih. Ya, kita masuk ke materi berikutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, ada 3 motivasi perilaku manusia, ya, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya kita masuk ke keyakinan sekolah atau kelas. Nah, dalam penerapan keyakinan sekolah atau kelas, di sini kita sebagai guru Bapak Ibu ya, berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah kita. Nah, ini contoh keyakinan sekolah atau kelas. Itu saya tampilkan keyakinan kelas 2 ya Bapak Ibu ya. Di situ ada bekerja sama menjaga kebersihan kelas, kemudian saling peduli, menghargai dan membantu satu sama lain, kemudian menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya, mengerjakan tugas tepat waktu dan aktif di kelas. Nah, jadi keyakinan kelas ini hampir sama dengan peraturan kelas atau sekolah, tapi ini lebih ke yang positif. Kalau peraturan sekolah atau kelas itu dia sekolah atau guru yang menyusun dan ada sanksinya. Nah, keyakinan kelas ini kita buat ketika kita masuk kelas, kita tanya ke anak-anak didik kita, anak-anak, keyakinan kelas kita apa hari ini? Misalnya, datang tepat waktu Ibu, iya benar. Kemudian mengumpulkan tugas tepat waktu Bapak, iya seperti itu. Next pasang sih. Nah, kita ice breaking lagi untuk ke tahap berikutnya. Jadi di sini ada permainan Bapak Ibu ya, ada hitam dan hijau. Nah,
Jadi berpasang-pasangan lagi Bapak Ibu ya. Berpasang-pasangan lagi. Nanti Bapak Ibu tadi satu kelompok 2 orang, atau enggak seperti yang tadi berhadapan-hadapan, yang satu hitam, yang satu hijau. Ya, kalau saya bilang hitam misalnya, nanti itu tangan Bapak Ibu itu sama-sama berhadapan seperti ini. Ini sih. Nah, gini. Jadi kalau saya bilang hijau, misalnya bola si hijau, saya hitam. Saya bilang hijau, bola si yang mukul tangan saya. Tapi jangan sampai kena. Nangkap atau enggak nangkap tangannya. Konsentrasi ya Bapak Ibu ya. Iya, seperti itu. Bebas contohnya. Oke. Seperti terbalik tadi. Kalau misalnya hijau, saya bilang hijau, maka yang hijau yang menghindar supaya jangan tangkap. Yang hitam yang menangkap. Oke, Bapak Ibu. Silakan berdiri berhadapan. Ya pasti. Iya. Pilih ya, mana yang hitam, mana yang hijau ya. Siap? Siap Bapak Ibu ya? Oke, siap ya Bapak Ibu ya? Hijau. Sekali lagi. Gini, sama-sama begini. Kalau misalnya saya bilang hijau, yang hitam yang mukul. Yang hijau itu yang menghindar. Coba saya bilang ya, lagi ya, siap. 1, 2, 3. Hitam. Sekali lagi. Hitam. Sudah. Terima kasih Bapak Ibu. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sudah konsentrasi. Lanjut Pak Sanusi. Nah, kita masuk ke materi kebutuhan dasar manusia. Nah, kira-kira Bapak Ibu pasti bisa jawab ini ya. Kira-kira apa kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu sekalian sebagai guru misalnya? Ayo, siapa yang mau jawab? Bepi, pengen apa jadi guru? Selama jadi guru? Dihargai, dihormati. Terima kasih Pak Dapi. Tadi pertanyaannya bisa diulang Pak Dapi? Kira-kira selama menjadi guru, kira-kira kebutuhan dasar manusia itu apa? Duit. Itu banyak rumah. Iya, bisa. Sebagai guru ya Pak Dapi ya. Sebagai manusia bisa. ya sebagai guru kalau di sekolah itu yang pertama ya kita itu harus selain kita berwibawa, dihormati, dihargai, intinya sangat bermakna lah bagi peserta didik. Begitu. Terima kasih. Bisa tambahkan? Oke, silakan Bunda. Iya. Kebutuhan dasar di sini sebagai seorang guru ingin menjadi seorang guru yang dirindukan. Terima kasih. Tepuk tangan sekali ya. Iya. Next, Pak Sansi. Iya. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, saya punya pernyataan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Next. Nah, kebutuhan dasar manusia ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama adalah untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Jadi belum. Jadi Bapak Ibu, anak-anak itu peserta didik kita melakukan pelanggaran peraturan sekolah ataupun yang bertentangan dengan nilai-nilai yang kita percayai, itu mereka karena ingin memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Ya, lanjut ke sana sih. Nah, di sini ada studi kasus. Ibu Nadia, guru kelas 5, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Tio. Beberapa anak telah mengeluhkan Tio yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Nadia, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tio melakukan hal tersebut? Ya, siapa kira-kira Bapak Ibu yang mau jawab? Ya, tadi pertanyaannya menurut Anda kira-kira apa alasan Tio melakukan hal itu? Menurut saya dengan studi kasus ini lebih ke Tio sebenarnya itu pengen diperhatikan. Makanya mungkin dengan dia melakukan hal tersebut mungkin dia bisa mendapatkan perhatian. Ya, terima kasih. Oke, benar sekali apa yang disampaikan Bu Mei Elvira Guru Singa tadi. Ya, next pasangan sih. Nah, ada beberapa alasan Bapak Ibu kenapa Tio melakukan hal tersebut. Yang pertama adalah sesuai dengan kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Yang pertama adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tio adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, mungkin karena dia lapar makanya dia merebut paksa bekal makan temannya. Tuh, kebutuhan dasar yang belum Pak. Jadi kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi adalah untuk bertahan hidup atau survival. Kemudian alasan yang kedua adalah karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya kepada gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tio adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi tujuan dia merebut makanannya supaya temannya manggil ke gurunya, bapak ibu gurunya itu manggil orang tuanya dan ingin diperhatikan seperti itu. Alasan yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tio sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya dan akan kekuasaan. Dia pengen jadi ditakuti sama teman-temannya. Nah, untuk itu selanjutnya alasan Tio yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawa bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tio sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Yang kelima, ia senang melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-teman yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka berarti Tio sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Jadi dia senang melihat teman-temannya kesal, jadi marah, senang. Itu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Next slide. Nah, untuk mengatasi masalah Tio tadi Bapak Ibu, Bapak Ibu ya, ada posisi kontrol restitusi kita sebagai guru. Nah, ada 5 jenis, ada 5 posisi. Yang pertama adalah guru sebagai teman, guru sebagai penghukum, kemudian guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Nah, guru sebagai penghukum ini saya rasa banyak terjadi di mana-mana. Anak melakukan pelanggaran langsung dihukum. Misalnya, ayo karena dia terlambat dihukum hormat bendera. Terus karena nggak pakai sepatu dihukum lari keliling lapangan. Seperti itu. Kemudian guru sebagai pembuat merasa bersalah. Misalnya dengan kata-kata seperti ini. Ibu kecewa dengan kamu, dasar anak bandel. Nah, itu membuat anak merasa bersalah. Kita sebagai guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian guru sebagai teman. Nah, guru sebagai teman ini
kita memposisikan diri kita sebagai teman untuk mengetahui apa sebab ia melakukan tindakan yang menyimpang. Berikutnya, guru sebagai pemantau. Nah, pemantau ini kita guru berposisi kita memantau anak-anak kita. Kita hanya memantau anak-anak kita yang berkelakuan tidak baik. Kita pantau terus, lalu kita tindak lanjut. Kemudian, guru sebagai manajer. Nah, dari posisi kontrol ini yang paling baik adalah sebagai manajer. Kenapa sebagai manajer? Kita sebagai guru harus pertama adalah bisa mengkondisikan bagaimana kita menyelesaikan masalah dari anak-anak didik kita tersebut. Next Pak. Nah, misalnya ini 5 posisi kontrol. Ada motivasi, identitas gagal, identitas berhasil atau sukses, yang kontrol dari luar, kemudian identitas berhasil atau sukses yang kontrol dari diri sendiri. Nah, ada menghindari hukuman, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, dan menghargai diri sendiri. Itu identitasnya. Posisi guru di sini Bapak Ibu: penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, motivasinya adalah yang pertama untuk guru berbuat. Nah, sebagai penghukum, ketika kita sebagai penghukum itu kita melakukan sesuatu seperti menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir anak didik kita. Kemudian pembuat merasa bersalah adalah kita berbuat, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu jadi anak yang pintar, seharusnya kamu nggak jadi anak yang nakal. Terus ibu kecewa dengan sikap kamu. Oke, guru sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Sebagai pemantau menghitung dan mengukur, ya, menghitung dan mengukur kesalahan, kemudian perbuatan yang menyimpang. Dan manajer kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Lalu motivasi berikutnya adalah guru berkata. Sebagai penghukum kita pasti akan mengatakan kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Nah, misalnya nih, kemudian ada lagi misalnya anak-anak itu sudah salah kemudian jatuh, rasakan. Nah, kapok. Nah, itu sebagai penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah, guru berkata itu seperti ini. Kamu sudah tahu, ibu capek sekali mengatakannya, ibu stres, ibu pusing, coba jangan ribut, seperti itu, ya. Makanya kalau misalnya ada anak-anak ribut, nah, ibu kepalanya pusing, bapak kepalanya pusing, coba diam. Anak-anak tuh, hei diam, ibu pusing, ibu sakit, gitu. Pasti seperti itu kan, bapak ibu kan? Nah, itu sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, ayolah nak, lakukan demi ibu supaya tugas ibu selesai. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu kamu begini, begitu? Ya, seperti itu. Kemudian pemantau. Kamu lihat enggak misalnya apa peraturan yang sudah kamu langgar? Itu sebagai pemantau. Kemudian manajer. Apa yang kita yakini dan apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Hasilnya adalah apabila kita sebagai penghukum, maka peserta didik kita akan yang pertama memberontak, menyalahkan orang lain, dan berbohong karena takut dihukum, Bapak Ibu. Ya, misalnya nih, kenapa kamu nggak ngerjakan PR? Karena dia takut dihukum. Alasannya ketinggalan bu PR, padahal memang nggak mengerjakan PR. Berbohong dia karena takut dihukum. Kemudian apabila kita pembuat merasa bersalah, maka anak-anak juga akan menyembunyikan atau menyangkal dan berbohong juga. Apabila kita sebagai menempatkan posisi kita sebagai teman, maka anak-anak itu akan ketergantungan pada kita. Ibu kan, bapak ibu guru kan udah kayak teman saya sendiri. Jadi mereka alaknya juga semakin menjadi-jadi. Tidak hormat sepertinya. Kemudian sebagai pemantau, apabila kita sebagai pemantau, anak-anak kita itu akan merasa bisa menyesuaikan diri apabila diawasi. Apabila nggak diawasi, mereka langsung kembali lagi ribut. Misalnya nih, kita di kelas, mereka diam. Ketika keluar kelas, mereka ribut kembali.
Itu sebagai pemantau. Kemudian sebagai manajer, nah sebagai manajer ini anak-anak akan menguatkan pribadi dasar dari diri mereka sendiri. Nah, kemudian ada kaitannya dengan dunia berkualitas. Apabila sebagai penghukum, murid akan meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Apabila pembuat rasa bersalah, murid akan meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kemudian, apabila kita sebagai teman, murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kemudian sebagai pemantau, murid meletakkan guru, peraturan, dan hukum di dunia berkualitas. Pada manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, tadi kalau guru berbuat berkata, sekarang murid yang berkata. Apabila kita sebagai penghukum, maka murid akan berkata seperti ini, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, pasti akan berbuat lagi seperti itu. Kemudian apabila kita meletakkan posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah, pasti akan minta maaf. Maafkan saya Bu, cuma maaf saja, nggak memperbaiki kesalahannya, tapi besok dibuat lagi. Kemudian sebagai teman, saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Kemudian pemantau. Nah, pemantau ini kita bisa sebagai pemantau misalnya nih, ayo anak-anak yang selesai duluan, Bapak Ibu kasih bintang di papan tulis. Jadi karena dia dipantau jadi rajin supaya dapat bintang, atau enggak nanti yang bisa jawab dapat hadiah. Jadi dia berusaha untuk ini. Apabila kita sebagai manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Itu Bapak Ibu. Next. Nah, di antara 5 posisi kontrol tersebut, sebaiknya guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer Bapak Ibu. Next. Sebagai manajer, guru dapat membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Selanjutnya Pak Samsi. Nah, bagaimana kita menerapkan diri kita sebagai manajer? Ada caranya Pak Ibu, dengan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah tahapan dalam menyelesaikan masalah yang dilakukan oleh anak didik kita. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Next. Nah, pada saat menstabilkan identitas Bapak Ibu, kita melakukan ini berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Selanjutnya, nah contohnya kita ketika melihat anak-anak kita sudah melakukan kesalahan, misalnya tidak pakai sepatu atau tidak pakai seragam yang lengkap, kita panggil dulu ke kantor, jangan kita marah-marahin di depan umum. Kita panggil ke kantor, atau enggak kita ajak untuk tatap muka bersama. Kita bilang, nah, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna, kita pasti bisa menyelesaikan ini. Dan kemudian Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Ini misalnya ada siswa yang ada yang berkelahi, Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Terakhir, kalau kamu menanyakan diri sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ya, next. Nah, pada saat validasi tindakan yang salah, ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Selanjutnya. Nah, kata-kata yang sering dilakukan pada validasi tindakan yang salah, kita jangan langsung marah, kita langsung tanya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kemudian, apa yang penting bagi kamu? Kemudian, yang contoh lain, kamu boleh tetap berusaha mencari sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru.
Berikutnya, maka kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Berikutnya. Nah, tahap terakhir pada segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Pada tahap ini dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Misalnya seperti ini. Kamu masih ingat nggak kesepakatan kelas kita? Kira-kira keyakinan kelas kita mana yang kamu langgar? Dia harus mikir apa yang kamu langgar. Misalnya nih, ada anak yang ketika gurunya sedang perjalanan dinas, kemudian dikasih tugas, ya Bapak Ibu ya, dititipkan tugas sama guru lain, anak itu nggak siap mengerjakan tugas. Keesokan harinya ditanya sama gurunya, dipanggil, kenapa kamu tahu kenapa dipanggil ke sini misalnya? Tahu Pak, pasti dia tahu sendiri. Tahu Pak, mungkin berkaitan dengan tugas bahasa Inggris misalnya. Ya, kenapa kamu melakukan ini? Kita tanya dulu, menstabilkan identitas. Nah, setiap manusia pasti punya kesalahan. Baik Bapak Ibu guru pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kemudian kita tanyakan lagi, memvalidasi tindakan yang salah. Kira-kira kenapa kamu melakukan itu? Itu kita validasi alasannya. Dan menanyakan keyakinan, kira-kira keyakinan apa yang kamu langgar? Selanjutnya, bagaimana cara kamu memperbaiki keyakinan itu? Ya, next. Nah, untuk menanyakan keyakinan itu ada beberapa kata yang disampaikan. Apa nilai kita percaya di sekolah kita? Kemudian nilai apa yang kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu jadi orang yang seperti apa? Untuk pasang musik. Baik Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya adalah seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti yang tadi, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, positif kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat kita terapkan bersama-sama di sekolah kita ataupun di kelas kita. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang bertanya, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya ada satu pertanyaan. Apa perbedaan antara kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas? Terima kasih. Tambah pertanyaannya Bapak Ibu. Pertanyaannya bagus sekali ya. Ketika di kelas itu kita sering namanya melakukan kesepakatan kelas. Lalu apa perbedaannya dengan keyakinan kelas? Kenapa nggak keyakinan kelas? Kenapa nggak harus kesepakatan kelas? Kenapa harus keyakinan kelas? Ya, baik, Bapak Ibu, kesepakatan kelas dan keyakinan kelas adalah bagian dari disiplin positif di sekolah kita. Kesepakatan kelas merupakan daftar peraturan yang dibuat bersama oleh guru dan siswa, biasanya pada hari pertama masuk sekolah atau masuk kelas. Tujuannya adalah agar proses pembelajaran di kelas bisa berjalan dengan tertib dan disiplin. Nah, kesepakatan kelas ini harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa kesepakatan kelas tersebut masih relevan dan efektif. Jika terjadi perubahan kondisi, maka kesepakatan kelas itu perlu diubah atau diperbarui. Nah, lalu apa keyakinan kelas Bapak Ibu? Keyakinan kelas merupakan disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Keyakinan ini akan membantu murid untuk mengembangkan disiplin diri karena murid akan belajar mengikuti keyakinan kelas yang telah dibuat sendiri. Langkah-langkah yang untuk membuat keyakinan kelas adalah yang pertama, meminta siswa untuk menulis keyakinannya terlebih dahulu, kemudian membahas keyakinannya yang telah tulis, memilah keyakinan kelas, mengubah keyakinan agar menjadi kalimat positif,
dan yang terakhir menyepakati kegiatan kelas. Baik, sudah. Itu. Jadi Bapak Ibu, kesepakatan dengan kegiatan kelas itu adalah sama-sama bagian dari disiplin positif. Jadi kalau kesepakatan kelas itu kalimatnya lebih negatif, maksudnya negatif bukan apa seperti ini. Kesepakatan kelas misalnya datang tepat waktu. Oh, bukan seperti itu. Misalnya tidak terlambat masuk kelas. Itu kita sederhanakan lagi menjadi lebih halus dengan kegiatan kelas datang tepat waktu. Seperti itu. Terima kasih. Oke Bapak Ibu, gimana Bunda bisa terima? Baik, terima kasih, sangat jelas sekali. Baik Bapak Ibu, mungkin karena sudah selesai, saya mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian ataupun perkataan yang salah. Saya mohon maaf. Semoga dapat kita terapkan bersama-sama di sekolah yang kita ini, dan semoga kita saling berkolaborasi di tahap-tahap ataupun waktu-waktu berikutnya. Terima kasih atas bantuan Bapak Ibu, karena tanpa bantuan Bapak Ibu program pendidikan guru penggerak angkatan 11 ini tidak berjalan dengan lancar. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak, guru bergerak, Indonesia maju.